Hi everyone, say hi to Vision, Viridian Broadcasting of Communication, express your voice, express your feeling. Kembali lagi di Radio Ngobrol Santai, ngomongin apapun yang kamu mau, tapi isinya tetap ilmu. Hai sobat-sobat Ilkom, welcome to Ngobrol Santai. Bareng aku Gani, kali ini kita akan ngebahas seputar sepak bola. Tentunya aku nggak sendiri, bersama Poci Iman dan Poci Ilhan yang akan menemani kita di Ngobrol Santai seputar dunia sepak bola. Oke, jadi dalam beberapa tahun terakhir terlihat peningkatan signifikan dalam pembinaan dan pengembangan pemain muda. Klub-klub lokal dan program pelatihan nasional berperan penting dalam menemukan dan membimbing bakat-bakat potensial yang dapat menjadi pilar-pilar kebangkitan sepak bola Indonesia. Ditambah lagi dengan Liga Indonesia yang semakin menarik perhatian dengan persaingan yang semakin sengit. Kualitas pertandingan yang menarik memberikan kesempatan bagi pemain untuk mengasah kemampuan mereka dalam meraih pengalaman berharga. Ditambah lagi dengan dukungan penuh dari masyarakat, termasuk para supporter yang setia, kita bisa melihat masa depan cerah untuk sepak bola Indonesia. Semangat dan antusias para fans adalah energi positif yang sangat dibutuhkan untuk memacu pertumbuhan dan prestasi. Nah, Sobat Ilkom sekalian, sebelum memasuki segmen tanya jawab, mungkin bisa diperkenalkan diri terlebih dahulu Poci kita hari ini. Terus kesibukan sekarang apa gitu. Dengan Poci siapa? Saya Poci Ilgo. Terus untuk kesibukannya sih ya cari nafkah aja sih, terus sama kuliah. Itu aja sih. Dan Poci siapa? Halo, saya sih Iman. Kesibukan saya juga kuliah sih. Nah, itu dia tadi perkenalan dari Poci-Poci kita. Berikutnya kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab mengenai pendapat anak muda tentang Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17. Langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama. Ngomong-ngomong waktu Piala Dunia kemarin nih, Poci-Poci sekalian ngejagoin tim yang mana? Kalau menurut saya Argentina sih. Walaupun saya ngefansnya Brazil, tapi pertandingan kemarin Argentina melawan Brazil itu lumayan memalukan sih buat Brazil. Soalnya cara bermainnya Argentina itu rapi banget. Posisinya, taktiknya, finishingnya. Apalagi pemain dengan nomor punggung 10 itu emang gacor sih mainnya. Mana dia hat-trick lagi. Namanya Echeverri. Itu aja sih. Kalau saya sih karena pada dasarnya ngedukung serta ngefans timnas Jerman, ya mau tidak mau saya ngedukung timnas Jerman pada Piala U17 kali ini. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya nih. Tim mana yang menurut Poci-Poci sekalian taktik mainnya keren terus bisa dijadiin pelajaran bagi tim Indonesia agar lebih baik lagi di masa yang akan datang? Itu kembali ke jawaban nomor 1 aja sih kalau menurut aku. Menurut saya maksudnya. Pastinya Argentina. Menurut aku sih Prancis ya, karena timnas Prancis kan yang melawan Jerman pada final Piala Dunia U17 kemarin, dan dari permainannya lumayan sengit melawan Jerman karena berhasil mengimbangi Jerman dan kalah pada babak adu penalti. Dari segi permainannya sih sangat bagus karena menggunakan formasi 4-2-3-1 dengan Mattia Lamborde sebagai striker dari timnas Prancis yang namanya sedang naik daun pada timnas Prancis saat itu. Oke, baik sekali tanggapan dari Poci-Poci kita di sini. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa timnas Indonesia sudah semakin berkembang atau masih biasa-biasa saja? Kalau menurut saya mengenai timnas Indonesia itu udah berkembang atau masih biasa-biasa saja, menurut saya sih udah ya, tapi kayak masih kurang aja gitu. Soalnya kalau dilihat dari pertandingan-pertandingan sebelumnya itu hasilnya masih kurang memuaskan aja. Contohnya kayak Piala U17 kemarin yang Indonesia lawan Maroko, terus kualifikasi Piala Dunia Indonesia lawan Irak, itu. Kalau yang dari saya lihat sih Indonesia sudah mulai berkembang ya, apalagi di bawah arahan Sintayong yang merupakan pelatih timnas Indonesia. Dan Sintayong juga sangat bagus dengan prestasi membawa Indonesia mendapat juara 2 pada laga AFF kemarin. Oke, selama Poci-Poci sekalian nonton timnas sepak bola Indonesia, timnas versi tahun berapa nih yang menurut Poci-Poci sekalian paling mengesankan? Kalau saya sih timnas 2010 sih.
Karena kipernya Kurnia Mega, pemain backnya Hamka Hamza, Muhammad Robi, terus pemain tengahnya Firman Utina, Oktomaniani, apalagi strikernya Christian Gonzalez, Irfan Bahdim, dan yang paling dikenal itu Bambang Pamungkas. Itu timnas yang paling gacor sih menurut saya. Ya, kalau saya sih sama kayak Poci Ilhan karena pada timnas versi 2010 itu banyak pemain-pemain yang berbakat yang main pada saat itu dan juga menjadi legenda pada timnas Indonesia kita. Untuk pertanyaan terakhir nih, ada gak sih harapan-harapan yang bisa poci-poci sekalian sampaikan dilihat dari pandangan poci-poci sekalian sebagai anak muda untuk sepak bola Indonesia ke depannya? Kalau saya sih sudah pasti ada ya. Ya, harapan saya sih dari pihak PSSI itu harus mampu untuk mencari bibit-bibit unggul pada setiap desa atau daerah-daerah yang berada pada pelosok-pelosok. Ya, karena di setiap desa itu pasti mempunyai pemain-pemain yang berbakat. Apalagi di Indonesia ini kan masyarakatnya punya effort dan spirit yang tinggi ya terhadap sepak bola. Itu aja sih menurut saya. Dan emang bener sih, pihak PSSI harus selalu siap dan sigap terhadap pemain-pemain yang berbakat, tentunya biar mendapat pelatihan agar dapat masuk di timnas nasional Indonesia. Oke, terima kasih buat poci-poci tampan yang udah mau luangin waktu dan udah mau sharing-sharing bareng saya nih. Dan Sobat Ilkom sekalian, jangan lupa mari terus mendukung perkembangan sepak bola Indonesia agar terus lebih maju. Terima kasih, sekian dari saya Abdul Ghani Halusi, pamit undur diri.